Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini karena banyak banget teman-teman di luar sana yang nanya, "Bang, coba dong ya, hitung berapa kWh atau berapa watt, berapa rupiah gitu ya. Ketika kita beli PC gaming, tagihan listrik kita tuh bertambah gitu ya. Karena rakitan PC kemarin tuh kerehore banget gitu ya. Jadi banyak teman-teman di luar sana tuh yang ketakutan ya dengan melihat, wah 200 watt pasti bakalan naik tagihan listrik di rumahnya. Nanti bapak saya marah gitu kan ketika ada PC gaming jadi naik. Nah, makanya jadi ada mungkin ya ada ketakutan tersendiri di sana ya. Takutnya kemahalan listriknya, takutnya jadi sahabat PLN gitu kan. Nah, kita akan coba di sini hitung ya sedetil mungkin berapa sih dari konsumsi daya yang dikeluarkan oleh satu PC gaming. Kebetulan di sini saya ada 2 PC gaming. Ini konsumsi wattnya memang berbeda ya. Supaya jadi contoh aja berapa kWh atau berapa rupiah yang kita harus keluarkan untuk membayar listriknya ketika PC gaming ini berjalan full load. Oke, ini menarik banget. Kalian juga kayaknya bakalan, wah seperti itu ya bang. Wah oke. Masih kayak gitu nanti di akhir ya. Oke, pertama di sini kita harus tahu dulu ya, termasuk golongan apa listrik di rumah kalian. Misalkan ya, karena golongan listrik di Indonesia tuh banyak banget jenisnya ya. Pertama ada R1 subsidi, terus ada R1 non subsidi, ada R2, terus ada industri dan lain-lain. Tapi kebanyakan ya di Indonesia ini yang pakainya tuh R1 subsidi atau R1 non subsidi. Ya biasanya di rumah-rumah, di perumahan atau pedesaan gitu ya. Kebetulan di tempat saya ini ketika pengujian ini daya listriknya golongan R1 1300 VA ya. Nah, terus R1 di sini juga kan ada yang 450 VA, ada yang 900 VA, terus ada yang 1300 VA, 2200 sampai 3500. Itu biasanya yang cukup standar lah yang ada di Indonesia. Kenapa ada golongan-golongan macam-macam golongan? Karena biaya per kWh-nya di sini juga berbeda-beda. Misalkan R1 subsidi yang 450 VA tuh biaya 1 kWh-nya cuma Rp415. Terus R1 yang non subsidi 900 VA 1 kWh-nya 1300. Itu kan beda-beda. Kalian bisa lihat lah nanti ya di tabel. Itu kan beda-beda. Nah, oke. Di sini kita akan coba R1 ya, non subsidi 1300 VA yang kWh-nya 1444 rupiah. Oke, gitu ya. Kenapa Bang hitungannya kWh? Ya karena di Indonesia khususnya ya, kWh ini tuh atau disingkat kilowatt hour jika diartikan tuh 1000 watt per jam gitu ya. Jadi 1 kWh berapa watt? Artinya secara harfiah ini merupakan satuan yang digunakan untuk menghitung biaya listrik atau mengoperasikan perangkat elektronik. Nah, jadi di sini tuh bakalan ada rumusnya. Jadi ya, ketika mencari berapa watt, nah kita akan masukkan rumus yang udah ada keterangannya dari kWh tadi ya, kWh 1000 watt per jam. Jadi kalau misalkan kita mencari berapa kWh, berarti kita harus masukkan rumusnya dulu. Nah, mencari berapa kWh tuh rumusnya watt dikali jam dibagi 1000. Nah, dibagi 1000-nya karena 1 kWh tuh sama dengan 1000 watt per jam gitu ya. Oke, di sini kita akan coba PC yang ini yang hitam. Ini tuh ketika full load rata-rata pas main game wattnya tuh sekitar 200 ya. Naik turun lah 210, 220 atau 190 tergantung si game yang dimainkan. Kalau gamenya berat berarti konsumsi wattnya juga lebih tinggi. Tapi kalau gamenya ringan, jadi wattnya ya lebih ringan lagi ya. Nah, rata-rata si PC ini tuh ketika full load mencapai 200 watt. Nah, kira-kira kalian di rumah tuh pakai PC ini ketika main game sehari tuh berapa jam? 4 jam? Atau 4 jam terlalu bentar ya, 6 jam lah ya. Ya pulang sekolah atau pulang kuliah, pulang main gitu, datang ke rumah main game sehari misalkan ya 6 jam. Ini ibaratkan 6 jam full terus gitu ya main game yang dimainkan gitu ya, full load si PC-nya. Nah, berarti kita di sini tinggal masukkan rumus yang tadi ya. Watt dikali jam dibagi 1000. Misalkan ini kan 200 watt ya, 200 watt ketika full load dikali 6 jam. Nah, dibagi 1000. Jadi 1200 dibagi 1000 sama dengan 1,2 kWh. Jadi si PC ini
selama 6 jam ya, full load terus, menghabiskan KWH 1,2 KWH aja gitu ya. Nah, wah, murah banget berarti Bang ya. Oke, berarti berapa tuh? 1,2 KWH, misalkan saya kan 1300 R1 ya, non subsidi. 1 KWH-nya harganya Rp1.444. Jadi kita tinggal kalikan aja 1,2 KWH dikali 1.400. Jadi sekitar Rp1.732 selama 6 jam kalian main game ya, full load PC-nya selama 6 jam hanya menghabiskan 1,2 KWH saja alias Rp1.732 aja. Irit pisan kan ya, 200 watt nih ya. Nah itu kan sehari. Gimana kalau misalkan sebulan? Ya kita tinggal kali aja 30. Misalkan 1.732 dikali 30 hari kan, biasanya bulanan ya beli token tuh, menghabiskan sekitar 51.982 atau 52 ribuan lah gitu ya. Nah, kira-kira menurut kalian dengan PC jadul seperti ini, speknya nanti saya akan simpen juga ya, karena PC-nya udah saya review juga, udah tes juga di video sebelumnya, jadi kalian boleh nonton lah kalau mau ya. Nah, perhitungan ini dulu pernah saya pakai ketika saya punya warnet di tahun 2012 sampai 2016 gitu ya. Nah, perhitungan ini saya dulu pernah pakai juga ya. Kebetulan waktu itu ada berapa PC, 10 PC, ya kita tinggal kali 10 aja. Kalau dulu satu PC 200 watt, sebulan menghabiskan 52.000, berarti kalau misalnya kali 10, berarti dikali 10 ya, 52.000 kali 10, jadi sebulannya menghabiskan listrik untuk PC-nya aja sekitar 520.000 kalau untuk warnet. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir ya, nggak usah takut kemahalan juga tiba-tiba listrik di rumah tuh melonjak gitu kan, jadi tinggi. Ya padahal si PC ini irit banget. Nah itu yang PC-nya 200 watt. Gimana Bang kalau yang 300 watt full load-nya? Ya kalian tinggal pakai rumus yang tadi ya. 300, misalnya 300 watt dikali berapa jam kalian main game? Misalkan 6 jam ya. 6 jam terus dibagi 1000 ya gitu. Terus kalau yang PC yang putih ini ada dua nih PC-nya ya. Ini tuh sekitar 450 atau 500 watt lah, anggap saja ini 500 watt. Saya juga pakainya sama ya, 6 jam setiap hari, berarti 500 kali 6 sama dengan 3000 dibagi 1000. Jadi 3 KWH habisnya setiap 6 jam ya. PC ini ketika full load menghabiskan 3 KWH. 3 KWH dikali 1.444 rupiah, jadi sekitar 4.332 rupiah setiap 6 jam. Si PC yang high end ini yang putih ini menggunakan 13700K, terus menggunakan RTX 3080 gitu kan. Jadi terus ditambah RGB, ditambah hard disk, tambah NVMe, pokoknya sekitar 400-an lah ya, 400 sampai 500 watt. Hanya ketika 6 jam hanya menghabiskan 4.000. Kalau dikali 30 ya sebulan, berarti 4.300 dikali 30 sama dengan 129 ribuan. Nah, jadi untuk PC high end ini yang full loadnya sampai 500 watt, sehari cuman 4.000 ya. Sehari 6 jam ya, 6 jam dipakai kerja atau dipakai main game cuman 4.000 aja. Dikali sebulan jadi 129.000. Nah, itu hitungannya 6 jam ya. Kalau asumsinya si PC ini terus-terusan full load. Kadang kan kita 6 jam tuh kadang ada browsingnya, ada nonton filmnya aja. Berarti si penggunaan konsumsi wattnya nggak akan full load 200 watt kayak gini. Mungkin kalau lagi nonton YouTube gitu ya, kalau ngetik-ngetik bisa di bawah 190 watt atau 100 watt ya. Karena kinerja GPU, prosesor, RAM itu nggak 100%. Jadi ya konsumsi wattnya pasti lebih rendah lagi. Nah gitu teman-teman. Gimana menurut kalian setelah tadi melihat rumusnya ya untuk mencari seberapa boros PC gaming ketika dipasang di rumah gitu kan? Apakah menurut kalian yang 200 watt ini selama sehari hanya 1.700 termasuk boros atau termasuk irit? Coba komen di bawah.
Terus kalau misalkan kalian pengen juga tahu, wah bang, gimana cari taunya si PC saya tuh berapa wattnya? Nah, kalian bisa pakai wattmeter. Nah, untuk mencari tahu berapa watt PC ini sedang berjalan, kalian bisa pakai wattmeter seperti ini, gitu ya. Ini di Shopee, di Tokopedia juga banyak yang jual ya, wattmeter namanya. Nanti kelihatan ya. Ketika si PC ini ditancap ke sini, nah berjalan tuh berapa watt si PC ini tuh ketika full load. Ada 180, 200 watt, 300 watt, nanti kelihatan di sini. Bahkan di sini juga sebetulnya udah ada hitungannya juga. Ketika kalian main ya di sini terus setting misalkan 2 jam, 3 jam. Nah, nanti si KWH-nya di sini ada keluar tuh. Berapa KWH yang dihabiskan oleh si elektronik yang nancap ke sini. Di sini nanti ada fungsinya atau notifikasinya gitu. Kalian bisa cek-cek aja lah, ulik-ulik sendiri si wattmeter ini, karena selama saya review wattmeter ini sangat berguna sekali. Harganya berapa ya? 150, 120-an lah pokoknya. Kalian boleh cek, nanti saya akan simpen lah linknya di deskripsi kalau misalkan masih ada gitu ya. Nah, gitu aja teman-teman. Coba kalian isi di komentar berapa sih PC kalian ketika full load atau ketika idle. Terus berapa sehari ya kalian menghabiskan di depan PC gitu kan. Misalkan saya sehari 3 jam atau saya sehari bahkan 18 jam gitu kan main gamenya. Coba komentar di bawah. Nanti kita hitung sama-sama berapa KWH yang dihabiskan kalian setiap harinya. Wah, menarik banget gitu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa share videonya jika bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, ya nggak apa-apa, dislike juga nggak apa-apa lah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalian lagi cari power supply yang berkualitas dengan harga terjangkau? Nggak usah ragu lagi. XPG Pilon incarannya. Menggunakan kapasitor dari Japans dengan proteksi yang lengkap, OVV, SCP, OCP, sehingga bisa melindungi komponen kalian dari arus yang berlebih ataupun tidak stabil. Untuk efisiensi, selain 80 plus bronze, juga disertifikasi oleh Cybernetic untuk tingkat efisiensi dan kebisingan yang cukup rendah. Tersedia mulai dari 450 watt sampai 750 watt. Opsi ideal untuk dijadikan power supply di rakitan PC kamu. Info lengkap cek deskripsi.